Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semua yang menonton dan Ibu Retno selaku dosen pengampu kimia dasar dari kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Farhat Al-Fatah. Lalu ada teman saya Farhan. Perkenalkan, nama saya Farhan Manir Ramadan, juga dari kelompok 9. Kemudian perkenalkan, nama saya Alif Nur Muhammad dari kelompok 9. Ya, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan tentang studi kasus yang ada di buku Raymond Chang edisi ke-10 tentang punahnya dinosaurus di masa sebelum saat ini. Langsung saja. Nah, pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana studi mengenai punahnya dinosaurus mengilustrasikan metode ilmiah. Jadi dari hasil diskusi kami, studi kasus ini dapat menggambarkan bahwa cara menemukan cara membuktikan punahnya dinosaurus adalah salah satu metode ilmiah. Hal ini dapat disimpulkan karena yang pertama ada observasi. Observasi yang dilakukan adalah ditemukannya fosil setelah mengeksplorasi daerah-daerah yang berpotensi adanya fosil, ditemukannya fosil. Nah, yang kedua adalah hipotesis dari para ilmuwan. Nah, di sini ilmuwan memberikan hipotesis bahwa benar adanya dinosaurus pada zaman dahulu dan punahnya disebabkan karena ada bencana di zaman dahulu seperti meletusnya gunung berapi dan sebagai macamnya yang berkaitan dengan cuaca. Nah, selanjutnya adalah merancang dan melakukan eksperimen dari hasil hipotesis yang tadi, maka dirancanglah dan dilakukannya eksperimen untuk membuktikan hipotesis tersebut. Nah, eksperimen yang dilakukan pada saat itu adalah para ilmuwan menganalisis lapisan tanah yang tersedimentasi selama zaman Kretaseus. Jadi semua bahan-bahan yang terdapat di tanah tersebut dianalisis kandungan-kandungannya sesuai dengan zaman yang pada zaman dulu tersedimentasi atau tertumpuk. Nah, setelah melakukan eksperimen maka dikumpulkan, diolah dan dianalisis data-datanya. Ternyata didapatkan bahwa tanah-tanah ini memiliki kandungan iridium. Nah, ternyata setelah dianalisis bahwa iridium tidak banyak bersumber dari kerak bumi. Jadi dilakukan lagi hipotesis bahwa punahnya dinosaurus ini dihasilkan karena jatuhnya asteroid dari luar angkasa, karena iridium dapat ditemukan dari asteroid, sehingga dilakukan lagi eksperimen dan dikumpulkan lagi data dan dapat disimpulkan bahwa dinosaurus punah karena jatuhnya asteroid sehingga menimbulkan kerusakan alam, menyebabkan makanan-makanan yang ada di bumi mati dan tidak ada makanan, dan cuaca yang terjadi juga sangat-sangat ekstrim sehingga menyebabkan kepunahan bagi dinosaurus. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi kasus tentang punahnya dinosaurus ini adalah salah satu contoh metode ilmiah karena benar-benar mengikuti tahapan-tahapan untuk menjadi metode ilmiah sehingga mendapatkan kesimpulan yang ingin ditarik. Next. Kemudian di soal yang kedua, kemukakan dua cara bencana hujan asteroid yang mungkin dapat dijadikan atau menguji hipotesis yang telah disampaikan tadi. Pertama, dengan
dengan cara mencari lokasi jatuhnya asteroid. Karena lokasi jatuhnya asteroid ini banyak sekali ya, ditemukan di seluruh bumi, misalkan dalam bentuk kawah atau lubang-lubang tertentu. Jadinya mungkin dengan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya dulu pernah ada hujan asteroid yang menghujani bumi pada akhir zaman dinosaurus. Kemudian yang kedua, dapat dengan cara mencari material-material asing yang seharusnya bahkan jarang ditemukan di bumi atau bahkan sedikit sekali ditemukan di bumi. Maka dari sini juga pula dapat disimpulkan bahwa jika material-material asing tersebut ditemukan di lapisan kerak bumi, lapisan tanah yang tersedimentasi pada zaman akhir dinosaurus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya hujan asteroid, bencana hujan asteroid yang terjadi pada akhir zaman dinosaurus tersebut, karena ditemukannya material-material asing, unsur-unsur asing yang tidak seharusnya berada di bumi. Berarti itu dari luar angkasa atau dari asteroid. Selanjutnya pertanyaannya itu, apakah dibenarkan teori jatuhnya asteroid dikaitkan dengan punahnya dinosaurus? Dari yang kami dapatkan, yaitu adalah benar karena sesuai dengan syarat dari terbentuknya metode ilmiah, teori pengujian-pengujian tersebut sangat mendukung dan diikuti juga oleh adanya bukti-bukti yang didapat dari ilmuwan seperti adanya lubang besar pada permukaan tanah bumi saat punah dinosaurus yang itu disebabkan oleh hantaman dari asteroid raksasa serta adanya kandungan iridium yang sebetulnya sangat langka apabila terdapat dari kerak bumi, namun melimpah di asteroid. Maka dapat disimpulkan bahwa benar ada kaitannya antara teori jatuhnya asteroid dengan punahnya dinosaurus. Nah, baik, pada studi kasus yang terakhir adalah kami akan mencari beberapa nilai yang diketahui. Jadi dari soal tersebut diketahui bahwa luas permukaan bumi adalah 5,1 dikali 10 pangkat 14 meter persegi, massa per luas debu adalah 0,02 gram per sentimeter persegi, massa debu adalah 20% dari total massa asteroid, densitas asteroid adalah 2 gram per sentimeter kubik, dan bentuk asteroid kita asumsikan bahwa bentuknya adalah bulat sempurna. Nah, dari data-data tersebut, kami akan mencari massa asteroid dalam kilogram dan ton, dan radius asteroid dalam meter. Nah, perhitungan ini akan kami lakukan dengan perhitungan matematika. Yang pertama, kami akan menghitung massa total asteroid dan nantinya akan dikonversikan ke unit kilogram dan ton. Yang pertama, kita bisa mencari massa total debu dulu dengan mengkali massa per luas satuan debu, massa per satuan luas debu dikali luas permukaan bumi, yaitu 200 gram per meter persegi dikali 5,1 kali 10 pangkat 14 meter persegi. Nanti didapat massa total debu yang tersebar di seluruh permukaan bumi itu sekitar 1,02 kali 10 pangkat 17 gram. Kemudian karena tadi massa total debu itu hanya 20% dari massa total asteroid, maka kita dapat mencari massa total asteroidnya yaitu dengan 100 per 20 dikali 1,02 kali 10 pangkat 17 gram. Nanti didapat massa total asteroidnya itu 5,1 kali 10 pangkat 17 gram. Kemudian jika massa total asteroid ini kita konversikan ke satuan kilogram, maka nanti didapat hasilnya 5,1 kali 10 pangkat 14 kg. Dan jika kita konversikan ke ton, maka nanti didapat hasilnya 5,1 kali 10 kali dikali 10 pangkat 11 ton. Selanjutnya, untuk mencari volume asteroid,
dapat digunakan rumus density yaitu Rho sama dengan M per V. Maka dari itu volume asteroid sama dengan 5,1 kali 10 pangkat 17 gram per 2 gram per centimeter kubik sama dengan 2,55 kali 10 pangkat 17 cm kubik sama dengan 2,55 kali 10 pangkat 11 meter kubik. Dari volume asteroid yang dapat dicari pula jari-jari dengan volume asteroidnya yaitu berupa bola, maka rumusnya yaitu 4/3 pi r pangkat 3 sama dengan 2,55 kali 10 pangkat 11 meter kubik. Maka didapatkan jari-jari dari asteroid tersebut yaitu 3,934 kali 10 pangkat 3 meter. Ya, mungkin sekian hasil pemaparan diskusi yang kami lakukan dari kelompok 9. Jadi kesimpulannya bahwa setiap metode ilmiah yang dilakukan secara benar dengan tahapan-tahapan yang tepat dapat menghasilkan kesimpulan yang bisa berguna untuk lingkungan mungkin masyarakat dan ya seluruh dunia gitu. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf apabila kekurangan itu datangnya dari kami dan kelebihan datangnya dari Allah. Kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.